Oke, sekarang gini. Ada soal seperti ini. Tetap 25 siswa. Sekarang siswa, kalau tadi kan seorang desa. Ada 15 laki-laki dan 10 perempuan. Akan dipilih 4 orang membentuk kelompok paduan suara. Berapa banyak cara yang mungkin dalam membentuk kelompok tersebut? Nah, pertanyaannya, ini kan cuma 4 orang aja. Misalkan gini, saya punya orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, sampai seterusnya. Terus dipilih 4 orang. Misalkan saya pilih ini semua. Satu, dua, tiga, empat. Nah, dia akan sama kayak 3, 4, 3, 2, 1. Sama. 3, 4, 2, 1. Sama. Ini satu kesatuan. Ini sama. Karena syaratnya cuma dipilih untuk membentuk kelompok paduan suara. Nggak ada urutannya. Harus pertama kepala desa, kayak tadi kan nggak. Nah, berarti konsekuensinya kita pakai yang namanya kombinasi. Kombinasi itu terjadi ketika sebuah peluang itu tidak memiliki syarat urutan, tidak memperhatikan urutannya. Berarti tinggal gini, kombinasi 25 siswa diambil 4. Rumusnya apa? Rumusnya adalah n faktorial 25 faktorial dibagi dengan n min s faktorial 25 min 4 faktorial. Yang terakhir s faktorial. Berarti rumusnya tadi apa? N faktorial dibagi dengan n min s faktorial s faktorial. Seperti ini. Tinggal coret-coret. Ini 25 faktorial. Bawahnya 25 min 4 itu 21. 21 faktorial. Ini 4 faktorial. Atau 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, 25 ini juga bisa kita ganti. 25 jadi 25 dikali 24 dikali 23 dikali 22 kali 21 faktorial. Kita coret. Set. Berarti tinggal 25 kali 24 kali 23 kali 22 dibagi 4, 3, 2, 1. Coret aja dulu. 24 dibagi 4 hasilnya 6. Terus 22 dibagi 2 hasilnya 11. Berarti tinggal 25 kali 6 kali 23 kali 11 dibagi 3. Jawabannya adalah ini. 12.650. Untuk setiap bilangan bulat X itu didefinisikan, ini apa namanya saya nggak tahu, terus tutup kurung. Jadi ini beda ya. Itu sama dengan jika X genap tak negatif, maka rumusnya ini. Jika X ganjil, maka rumusnya ini. Jika X genap negatif, rumusnya ini. Oke, sekarang kita kerjakan soalnya. Oke, ini ada gini. Set 1 min set 2 tutup tutup. Nah, cara ngerjakan ini nggak boleh satu dulu, nggak boleh dua dulu, nggak boleh. Eh, harus dua dulu ini disederhanakan. Nanti ketemunya berapa, baru dijumlahkan sama satu ini. Dua ini itu hasilnya berapa? Berarti kita lihat di sini. Ini kan X, berarti X-nya 2. Sekarang 2 itu apa? Genap atau ganjil? 2 itu genap. Sekarang di sini ada tak negatif sama negatif. Berarti pakainya yang tak negatif. 2 itu enggak negatif. Berarti rumusnya pakai ini. X kuadrat. X-nya berapa? 2. 2 kuadrat plus 2 dibagi 2. Berapa ini? 2 kuadrat. 2 kali 2 4. Tambah 2 6. 6 bagi 2 3. 6 per 2 sama dengan 3. Nah, sekarang kita boleh ganti di sini. Yang ini kita ganti dengan hasilnya 3. Berarti di bawahnya 1 min. Yang ini itu 3. Seperti ini. Kalau dijumlahkan 1 min 3 itu adalah min 2. Nah, sekarang kita lihat di soal lagi. Min 2 itu apa? Min 2 itu adalah
X ketika genap, habis itu negatif. Berarti ini. Berarti rumusnya pakai yang ini sekarang. 2 dikali X-nya berapa? Min 2 kuadrat ditambah 1. Tinggal masukkan 2. Min 2 kali min 2. Min ketemu min positif. 2 kali 2, 4. 4 plus 1. 4 kali 2, 8. Tambah 1, 9. Jawabannya 9. Oke, FR keempat. Jika 0 derajat kurang dari A kurang dari 90, berarti A itu antara 0 sama 90. Dan cos alfa itu adalah 3/4. Di antara pilihan berikut yang benar adalah, oke, kalau kalian ketemu soal kayak gini, yang pilihannya itu 1, 2, 3, ini 1, 3, 2, 4, 4, dan semua pilihan benar, kalian buktikan satu ini benar dulu apa enggak. Oke, kita buktikan dulu. Apakah satu ini benar? Oke, kalau kalian berhubungan sama cos, itu yang paling enak gini, pakai segitiga. Segitiga siku-siku. Nah, sudutnya misalkan ini alfa. Cos, cos itu adalah samping per miring. Samping per miring. Kalau sin itu apa? Demi, depan per miring. Kalau tangan itu gimana? Tangan itu adalah depan per samping. Kalau kebalikannya, kalau tangan ini itu adalah samping per depan. Tangan dibalik gitu aja. Nah, sekarang ini cos alfa sama dengan 3/4. Berarti alfanya di sini 3/4. Cos itu apa? Samping per miring. Berarti eh, di bawah ini 3. Ini kan 3. Terus yang miring berapa? 4. Oke, kalian bisa nyari di sini. Ini berapa? Pakai teorema Pitagoras. Pitagorasnya gimana? A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. C itu yang miring, A sama B itu bebas. Misalkan ini A. Sorry, nanti ketindih sama alfa dengan A. Saya pakai D. D kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini misalkan D, ini B, yang ini C. Nah, berarti kalau mau nyari D, berarti D kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. C-nya berapa? C-nya 4, yang miring, 4 kuadrat, min B kuadrat, 3 kuadrat. Berapa? 4 kuadrat itu 16, 3 kuadrat 9. 16 dikurangi 9, 7. Nah, sekarang itu kan masih D kuadrat. Berarti D itu adalah akar dari 7. Nah, sekarang D ini, depan ini, itu adalah akar 7. Oke, sin. Sin itu adalah depan per miring. Depannya akar 7, miringnya 4. Berarti harusnya di sini akar 7/4. Ternyata salah. Berarti ini salah. Kita lihat di jawaban dulu. Berarti otomatis yang ada satunya salah. Ini salah. Coret. Semua pilihan benar. Salah juga. Tinggal C sama D. Apa yang membedakan C sama D? Angka 2-nya. Otomatis 4 itu pasti benar. Nggak usah dicek. Kita ngecek 2 itu benar atau salah aja. Oke. Tangan 90 derajat min alfa sama dengan 3 per akar 7. Oke, sekarang gini. Kalau kalian punya gini, ini kan 0, ini 90, ini 180, ini 270. Ini namanya kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Nah, di daerah 1 ini all semuanya positif, berarti kosin tangan itu positif semua. Kalau ngapalin paling enak itu gini, CAST. All itu semuanya, S itu berarti di sini sinnya yang positif, terus yang ini T-nya yang positif, ini yang cosnya yang positif. Kalau di sini semuanya positif. Nah, sekarang kalau kalian punya gini, tangan 90
min alfa itu sama kayak apa? Sama kayak tangan kalau dibalik itu cot alfa. Kayak gini aja. Kalau sin 90 min alfa, kalau dibalik jadinya ya kebalikannya sin cos alfa. Kemudian kalau cos 90 min alfa, balikannya ya tinggal sin alfa. Karena dia positif semua. Nah, kalau ini 180 gimana? Misalkan tangan 180 derajat min alfa, itu sama kayak apa? Kalau 180 derajat, itu tetap sama. Tangan ikut tangan. Kalau 90, kebalikannya. Tangan cos, sin, cos, cos, sin. Kalau 180 sama. Tetap tangan, di sini alfa. Nah, kalau pengen tahu plus minusnya, di sini. 180 min alfa itu di daerah mana? Di daerah 2. Di daerah 2 berarti sinnya yang positif, tangannya negatif. Berarti di sini negatif, gitu aja. Misalkan sin 180 min alfa berapa? Sin tetap sin alfa. Terus positif negatifnya kita lihat. 180 min alfa itu di daerah 2. Sinnya positif, berarti di sini positif. Misalkan gini, sin 180 plus alfa. Jadinya apa? Sin itu tetap sin kalau 180. Terus depannya ini 180 plus alfa di mana? 180 tambah alfa di sini. Tangan yang positif, berarti sinnya negatif. Kalau 270 gimana, Mas? 270 sama kayak 90. Berarti kalau tangan jadinya kotangan, kalau sin itu jadinya kos, kalau kos jadinya sin, plus minusnya tinggal lihat daerahnya gitu aja. Nah, berarti sekarang tangan 90 min alfa itu sama kayak apa? Ini tak taruh mana? Tak taruh sini aja. Tangan 90 derajat min alfa sama kayak apa? Kalau 90 kebalikannya. Jadi tangan 90 derajat min alfa itu sama kayak apa? Ya sama kayak kotangan dari alfa. Sekarang, kot itu apa? Samping per depan. Balikannya tangan. Kalian lihat, samping per depan. Sampingnya itu 3, depannya itu akar 7. Berarti di sini 3 per akar 7. Apakah benar? Kita lihat jawabannya. Dan ternyata benar. Ini benar, otomatis yang 4 benar. Otomatis yang 3 salah. Kenapa? Satu itu udah salah. Terus nggak usah ngecek. Nomor 3 sama 4 nggak usah dicek, pasti gitu. Jadi jawabannya C. Kalau kalian nggak yakin, cek sendiri nanti. Pasti 3 itu salah, 4 itu benar, 2 itu benar.